Cuman segitu Mbah kemampuannya Mbah. Gunakan semua alat sampean, entah kopi, entah ayam, tuh gunakan semua. Saya nggak akan mudah terkalahkan sama sampean. Kebatilan semua bisa dikalahkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Suropati, seorang dukun santet sakti mandraguna. Dengan ilmu santetnya, sang dukun menyerang Gus Nur Samsun, sehingga tubuhnya terluka dan telinganya mengeluarkan darah. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun terkena santet yang sangat mengerikan itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Salam dari saya Nur Samsun Al-Fakir buat sahabat-sahabat GNS. Saya malam ini diundang sama saudara Mbah siapa? Suropati. Mbah Suropati untuk katanya beliau pengen ngajak ritual sebelum Muharram, sebelum Suro. Pengen menunjukkan bahwa ilmu santet itu seperti ini. Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan Gus Nur Samsun ketika diundang datang oleh seorang dukun santet Mbah Suropati. Sang dukun ingin menakut-nakuti Gus Nur Samsun tentang kehebatan ilmu santetnya yang luar biasa. Kisah ini bermula dari dukun Suropati yang biasa menyaksikan konten aksi Gus Nur Samsun yang memberantas para dukun santet. Dari situ sang dukun merasa sangat marah dan tertantang. Begitu beraninya Gus Nur Samsun mendatangi dan menghalangi pekerjaan dari para dukun santet. Bahkan dukun Suropati juga menjadi sangat merasa penasaran. Sebegitu hebatkah ilmu Gus Nur Samsun, sehingga tidak ada satu dukun pun yang bisa mengalahkan. Namun sang dukun meyakini bahwa video konten memberantas dukun yang dibuat Gus Nur Samsun itu hanyalah settingan, yang sekedar untuk mencari cuan dan hiburan. Namun yang pasti, apa yang dilakukan oleh Gus Nur Samsun ini telah merendahkan martabat dari para dukun, sehingga dia harus diberikan pelajaran. Sebab itu dukun Suropati kemudian mengundang Gus Nur Samsun untuk datang menemuinya. Dia ingin menunjukkan kemampuan ilmu santetnya yang sangat luar biasa, bahwa dia adalah dukun santet asli, yang bisa nyantet mati kepada para kurbannya. Dia berharap Gus Nur Samsun takut mengetahui kengerian ilmu santetnya, dan kemudian tidak berani berbuat ulah tentang dukun santet. Dan karena ditantang itulah Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumahnya. Gus Nur Samsun sedikit pun tidak merasa gentar. Bahkan dia penasaran ingin menyaksikan bagaimanakah aksi dukun Suropati yang ingin menunjukkan kehebatan ilmu santetnya tersebut. Dan setelah bertemu dengan dukun Suropati, Gus Nur Samsun mencoba untuk tetap tenang dan waspada. Dengan berhati-hati, Gus Nur Samsun mencoba bertanya kepadanya, bahwa apakah sebenarnya tujuannya, sehingga sang dukun mengundang datang dirinya. Dukun itu kembali mengatakan,
bahwa dia ingin menunjukkan ilmu santetnya yang berbahaya dan mematikan. Dengan cara ritual yang dia lakukan, dia bisa menghabisi kurbannya dalam satu malam. Dan mengetahui sang dukun yang memang tampak menakutkan. Gusnur Samsun pun semakin waspada. Namun Gusnur Samsun juga sudah bersiap dengan semuanya. Dia tahu, sang dukun itu pasti akan berbuat jahat. Akan tetapi Gusnur Samsun juga sudah merencanakan tujuannya. Gusnur Samsun datang bukan sekedar untuk silaturahmi ataupun memenuhi undangan. Namun dia datang adalah untuk menghentikan sang dukun dan menyadarkan. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gusnur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Tujuan Mbah mengundang saya untuk mengajak ritual itu untuk menunjukkan apa, Mbah? Menunjukkan piye carane nyangket wong sing Berarti pengen menunjukkan cara menyantet orang. iya nggih. Oh. Terus untuk menyantet orang itu dengan media apa, Mbah? Biasanya sampean? Media ya Ayam. ayam atau pitik nanti sembelih ya terus langsung dikirimkan ke ini orang yang dituju itu. Oh. Iya. Terkadang kan ada juga, mohon maaf, bukan membeda-bedakan, ada juga praktisi yang nyantet ayam itu cukup ayam itu ditabur pakai bunga langsung disemprot, disembur gitu. Mbah juga bisa itu? Iso Oh, bisa. bisa. Terus ini kopi buat apa, Mbah? Ini sajen Oh, buat sajen. kanyang. Oh. Terus ini bakar-bakar apa, Mbah? Ini bakal kemenyang. Komennya? Iya. Oh. Supaya keluar asap banyak gitu, Mbah? Atau Iya. gimana? Buat manggil apa? Iya ini untuk manggil roh-roh jahat. Buat manggil roh Iya. jahat atau kodam-kodam Pak panjenengan? Iya, benar. Oh. Kalau boleh tahu nih, Mbah, mohon maaf kalau saya sedikit cerewet ya, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah itu menjalani praktisi seperti ini sudah berapa tahun? Sudah 12 tahun. 12 tahun. Ya. Terus, Kurang- Mbah, gimana, Mbah? Kurang luwih wis enek 10 wong di sini wis disantet. Langsung. Kurang lebih itu kurang lebih ya, Mbah? Iya. Iya. Kurang lebih sudah ada 10 lebih orang Iya. yang sudah Mbah santet gitu. Korban ini. Iya. Oh. Biasanya dalam waktu berapa lama mereka itu kena santet atau mati atau sakit? Biasanya santet mati atau sakit, Mbah? Langsung sakit bisa, mati juga bisa. Mati bisa, sakit bisa. Iya. Hmm. Itu atas suruhan orang atau Mbah? Dibayar orang. Oh, dibayar orang. Iya. Iya. Biasanya dibayar berapa, Mbah? Bayar paling enggak 10 juta. Paling nggak 10 juta. 10 Itu juta. minimal atau maksimal? Ya sudah minimal. Minimal, Iya. berarti paling rendah ya? Nah, udah. Oh. Kalau berhasil nanti ditambahin lagi Hmm. 10 juta lagi. Misalkan, Mbah, saya pengen minta bocoran ilmu untuk menolak santetnya, boleh nggak, Mbah? Bocoran sedikit aja, Mbah, kalau boleh. Kalau nggak boleh sih nggak maksa. Ora iso, Mas. Oh, mboten sakit? Nggak iso. Nggak bisa, mboten sakit ya? Ya. Oh. Terus sampai tadi ini karepe piye? Mas? Nah, karena saya di sini diundang sampean, Mbah. Diundang sampean, katanya Mbah pengen menunjukkan saya cara nyantet. Emang Mbah tujuannya pengen nyantet siapa Pak mengajak saya? Ya, iki aku nesu iki. Kenapa nesu, Mbah? Nesu. Kenapa marah, Mbah? Sampeyan iki ketoke aku jajal aku iki. Ya ngono, Pak. Enggak, Mbah, enggak. Saya enggak niat untuk menjajal, saya enggak niat. Saya hanya datang sesuai undangan Mbah. Kalau Mbah itu mengundang saya, Tapi aku gak terima iki, Mas. Kita sampeyan iki aku jajal aku iki, niki. Ya ngono toh? enggak, Mbah, enggak. Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol saja sama Mbah kok. Terus ya, Kenapa, Mbah? ya ora iso niki. Nek ngajak perang ilmu ayo. Saya enggak pengen ngajak perang, Mbah. Kalau perang itu ya di Suriah, Mbah. Kalau perang, Tapi aku rumosok tersinggung kalau teko iki mau. Kok ngomong ngene iki mau, masalah santet mau. mohon maaf, Mbah. Kalau boleh, Mbah. Kalau boleh saya izinkan, Mbah. Coba Mbah itu nyantet orang-orang yang koruptor, Mbah. Yang korupsi uang rakyat itu. Saya lebih setuju. Nah, Atau mungkin Mbah pengen nyantet saya ya saya silahkan, saya persilahkan. Gitu. berarti sampeyan nantang saya iki. Saya nggak nantang, tapi saya mempersilahkan. Ora iso. Ayo, lagi nek ngajak perang. Kalau memang bisa silahkan. Ayo. Mbah. Nek.
Cuman segitu bah kemampuannya bah. Gunakan semua alat sampean, entah kopi, entah ayam tuh gunakan semua. Saya nggak akan mudah terkalahkan sama sampean. Kebatilan semua bisa dikalahkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu. Tolong ilmu. Iki Mbah Surapati iki. Ya Allah. Kenapa telinga saya sampai berdarah-berdarah, Mbah? Ya kuwi. Ilmu santet Mbah Surapati iku. Sampean bener-bener pengen mencelakakan saya. Yo, kadung teko kene iki. Ilmu apa, Gus? Saya nggak punya ilmu apa-apa, Mbah. Telinga saya sakit. Tak apa tuh. Saya hanya punya Allah. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Ojo barang. Ini apa nih? Panas lagi, Mas. Memang yang bisa nyantet sampean saja. Saya juga bisa nyantet, Mbak. Ini media sampean, ini barang sampean. Saya akan santet sampean, biar sampean tahu rasa seperti apa santetnya. Biar sampean bisa merasakan orang-orang yang kesakitan karena ulah sampean. Saya sudah marah. Ampun, ampun, tobat aku. Aku tobat, ini tobat aku. Nggak ada istilah tobat-tobatan kalau sampean belum merasakan santet sebenarnya seperti apa. Ampun, tobat, ampun, Gus, ampun, rumah kalah aku, Tobat apa sampean? Mau tobat apa? Sampai mau tobat apa? Cukup. Mau lagi? Udah. Mau lagi? Ampun. Ampun. Aku mau tobat aku. Tobat aku. Berani bersumpah demi apa Anda bertobat? Saya nggak mau terkecoh dan saya nggak mau Anda berbohong.
Iya. Iya. Aku bertobat. Demi apa sampean bertobat? Demi nyawa saya, Gus. Demi nyawa Anda? Iya. Iya. Anda mengingkari tobat Anda. Tidak. Maka Anda mati dalam hitungan detik. Iya. Enggak. Saya mau tobat untuk bertobat. Matur suwun. Matur suwun, Gus. Matur suwun. Kenapa harus berterima kasih? Ilmu Anda kan sudah saya buang. Kenapa harus berterima kasih? Aku mau jadi wong apik, Gus. Pengen jadi orang baik-baik? Mau jadi wong apik aku. Wis wis. Aku tobat iki. Ya. Saya memaafkan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bagi saya tak pantas apabila saya tidak memaafkan. Masih. Gak perlu menyembah. Anda serius mau bertobat? Tobat saya, Gus. Sekarang bimbing, Gus. Sekarang mau mengikuti saran saya? Belum. Kalau tidak ini saya bunuh sampean. Ya, belum, Gus. Belum. Ya, belum aku, Gus. Belum. Sekarang ikuti kata-kata saya. Iya. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terjadi pertarungan ilmu gaib yang sangat mengerikan. Dengan ilmu santetnya, Dukun Suropati berusaha menghabisi Gus Nur Samsun. Namun pada akhirnya, Gus Nur Samsun bisa mengatasinya. Ilmu hikmahnya menghajar sang dukun, hingga membuatnya menyerah tak berdaya. Dan bersyukur atas kehendak Tuhan, Dukun Suropati akhirnya bisa disadarkan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.